Shalom teman-teman semuanya, kembali lagi bersama saya di sini Brian. Jadi pada pagi hari ini tema renungan yang akan saya ambil yaitu pentingnya pondasi yang kuat. Lalu ayat bacaannya di Lukas 6 ayat yang ke-47 sampai ke-48. Oke, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, maka kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, sebentar lagi kami akan mendengarkan firman-Mu ya Tuhan. Tuhan berkati kami agar kami bisa memahami isi firman-Mu, agar kami bisa mengaplikasikan firman-Mu dalam kehidupan kami sehari-hari ya Tuhan. Tuhan berkati selalu kami ya Tuhan, sertai, lindungi, lingkupi kami dalam segala kemurahan hati-Mu dan kekuasaan-Mu ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa, amin. Shalom teman-teman. Jadi ayatnya itu berbunyi seperti ini. Setiap orang yang datang kepadaku dan mendengarkan perkataanku serta melakukannya, ia sama dengan seorang yang mendirikan rumah. Orang itu menggali dalam-dalam dan meletakkan dasarnya di atas batu. Ketika datang air bah dan banjir melanda rumah itu tidak dapat digoyahkan karena rumah itu kokoh dibangun. Nah, ini ceritanya tuh ada suatu kotanya ini diguyur hujan terus menerus gitu loh. Jadi nggak ada satu hari tanpa hujan gitu guys. Terus jalan-jalan di kota itu tuh rata-rata mengelupas sampai pecah berkeping-keping kayak kena ledakan bom nuklir. Nah ya nggak bom nuklir sih, sehingga rasanya itu kalau kalian naik motor situ tuh kayak berselancar, tapi berselancar di jalanan berbatu guys. Lalu di suatu hari di sebuah komplek perumahan yang tidak jauh dari pemukiman warga lah, iyalah gitulah. Itu ada orang melihat 5 bangunan yang tengah berada dalam situasi mengerikan guys. Jadi kayak merubuh gitu. Nah curah hujan yang tahun penuh itu membuat tanah di rumahnya itu, ini kan rumah ini tanah seret. Jadi tanahnya ini kayak tergerumus gitu guys. Jadi rumahnya mulai tenggelam gitu. Terus di belakang rumah itu tuh ada tanah kosong yang letaknya jauh di bawah. Jadi setiap saat rumah itu rubuh ke belakang dan seisi rumah bisa tewas seketika tertimbun tembok-tembok. Memang turunnya cuma beberapa sentimeter sih, tapi itu sudah membuat penopang atapnya patah. Begitu juga dinding-dindingnya itu guys, retak dindingnya. Terus jendela-jendelanya tuh pecah karena struktur rumahnya wing. Terus rumornya nih, ternyata kesalahan itu terjadi karena pembangun tidak pernah memperkirakan hal itu sebelumnya. Jadi mandornya itu nggak memperkirakan bahwa tanahnya itu lembek terus bisa bergerak guys. Jadi pondasi yang dipasang itu seadanya tanpa mikir kondisi tanah, kegemburan tanah, hukum Newton. Terus ketika hujan terus mengguyur sepanjang tahun, tanahnya lembek terus evaporasi. IPA. Terus pemilik rumah pun akhirnya meninggalkan rumah itu. Rumah yang indah tentu menjadi idaman semua orang. Tetapi indah saja tidaklah cukup. Kekokohan pondasi pun sangat penting. Bahkan paling penting karena menyangkut ketahanan rumah dalam melintasi waktu. Apa yang tampak indah belum tentu kuat, dan itu terbukti dari beberapa rumah yang bernasib malang ini. Seperti halnya pondasi rumah, demikian juga pentingnya pondasi kehidupan kita, teman-teman. Kehidupan ini tidak akan pernah mudah untuk dijalani. Selalu ada problematika, tekanan, dan berbagai rintangan yang akan terus menerjang kita dari segala sisi. Itulah asasnya kita jadi manusia, guys. Jadi kita harus live in the moment. Itu guys, intinya. Belum intinya. Terus kehidupan kita itu bisa aja terserang banjir, guys. Seperti kota-kota tadi itu. Nah, bagaimana kita bisa bertahan di situasi seperti itu jika kita di tengah banjir dan lain-lainnya, jika kita tidak mempunyai pondasi yang kuat? Bisa-bisa kita terkena masalah kecil yang dibandingkan dengan badai yang hanya berupa angin kecil saja
kita sudah amblas. Yesus telah mengingatkan akan pentingnya membangun pondasi yang kuat sebagai dasar untuk hidup. Yesus berfirman, "Setiap orang yang datang kepadaku dan mendengarkan perkataanku serta melakukannya, aku akan menyatakan kepadamu dengan siapa ia dapat disamakan. Ia sama dengan seorang yang mendirikan rumah. Orang itu menggali dalam-dalam dan meletakkan dasarnya di atas batu. Ketika datang air bah dan banjir melanda rumah itu tidak dapat digoyahkan karena rumah itu kokoh dibangun." Seperti di perikop yang kita baca awal-awal tadi. Ya, kalian baca sendiri. Rumah yang dibangun dengan membuat pondasi jauh menembus permukaan akan membuatnya kuat. Tidak akan gampang goyah ketika air bah, banjir, atau badai melanda rumah itu, guys. Betapa besar peran pondasi yang kokoh dalam menjaga rumah agar tetap tegak berdiri di tengah badai. Saat badai bergelora, aku akan terbang bersamamu. Seperti itu juga yang akan terjadi apabila kita memperlihatkan betul pentingnya meletakkan dasar yang kuat bagi kerohanian kita. Masalah boleh saja silih berganti bagaikan banjir menerpa kita, tetapi itu tidak akan mudah merontokkan kita. Terus bagaimana kita tidak memperhatikan itu, Bang? Ya, kita hanya mementingkan penampakan luar dan hanya ala kadarnya, atau tidak menganggap penting akan pondasi yang kuat ini, Bang. Untuk yang berpikir seperti ini, Yesus berkata seperti ini, adik-adik. Akan tetapi barang siapa mendengar perkataanku tetapi tidak melakukannya, ia sama dengan seseorang yang mendirikan rumah di atas tanah tanpa dasar. Ketika banjir melandanya, rumah itu segera rubuh dan hebatlah kerusakannya. Orang yang tidak peduli dengan dasar yang kuat akan menjadi seperti rumah yang dibangun di atas tanah tanpa dasar, tanpa pondasi yang kuat. Sedikit saja tergerus air, sedikit saja tergoyang, rumah akan rontok, pecah, jatuh. Terus kita tuh harus melihat bangunan itu boleh saja nampak indah di luar, namun kualitas sesungguhnya baru terlihat kalau ada goncangan, ya adik-adik. Lalu bangunan yang punya pondasi kuat tidak akan gampang rusak, ya teman-teman, meski dilanda bencana apapun. Tapi sebuah bangunan yang dibangun dengan ala kadarnya akan porak-poranda, guys. Hancur berkeping-keping jika ada badai atau banjir yang menghantamnya. Seperti halnya bangunan, demikian pula kerohanian kita, ya adik-adik. Agar kuat, kita perlu memperhatikan atau bahkan menitik beratkan pertumbuhannya dalam sebuah dasar yang kuat. Lalu bagaimana caranya, Bang? Yesus mengajarkan seperti ini, adik-adik, bahwa rumah yang dibangun dengan dasar yang kuat akan berlaku kepada setiap orang yang datang kepadaku dan mendengarkan perkataanku serta melakukannya. Ini syaratnya untuk membuat sebuah pondasi yang kokoh yang berpengaruh pada kekuatan hidup kita, adik-adik. Itu yang setiap orang itu terdapat pada ayat 47, ya. Kalian bisa baca sendiri. Datang kepada Tuhan, mendengarkan perkataannya dan melakukan firman-Nya. Sekedar mengaku percaya dan mengetahui firman-Nya itu gak cukup, ya adik-adik, untuk membangun pondasi yang kuat. Itu sama aja bohong, guys. Mengaku percaya tapi gak mendengarkan firman-Nya, tidak melakukan firman-Nya, parah sekali. Siapa yang seperti itu? Saya. Kita juga harus melanjutkan dengan melakukan apa yang Dia ajarkan, ya teman-teman. Kita harus melandaskan hidup kita sepenuhnya pada batu karang yang tidak lain ialah Kristus sendiri. Yang seperti yang terdapat pada 1 Korintus 10 ayat 4. Dasar kekristenan bukanlah sekedar rajin berseru kepada Tuhan saja, mementingkan keindahan dari luar saja. Itu gak akan pernah cukup, ya adik-adik sekalian. Yang akan mendapat tempat ke dalam kerajaan hanyalah orang yang tidak berhenti hanya sampai di sana, tapi melanjutkan pula kepada menjadi pelaku-pelaku firman. Yesus berkata, bukan setiap orang yang berseru kepada aku Tuhan, Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan sorga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di sorga. Seperti yang tertulis di Matius 7 ayat 21. Tuhan tidak akan berkenan kepada orang yang rajin berseru, tapi hanya sebatas teoritis saja tanpa disertai praktek atau aplikasi secara nyata dalam kehidupan kita, ya Tuhan. Ya teman-teman, Tuhan pun gak suka kalau ada orang yang mementingkan keindahan di luar aja, tapi dalamnya sangatlah gak jelas. Mengapa kamu berseru kepadaku Tuhan, Tuhan, padahal kamu tidak melakukan apa yang kukatakan? Yesus berkata seperti itu di Lukas 6 ayat 46.
Mengapa kau berseru kepadaku Tuhan, Tuhan, tapi kamu gak pernah ngapa-ngapain? Karenanya janganlah berpuas diri ya adik-adik ketika kita sudah rajin berdoa atau kita sudah rajin membaca firman Tuhan. Memang itu baik adanya, tapi kalau kita gak ngasih perbuatan yang nyata sesuai dengan kehendak Tuhan itu sia-sia guys. Sejak itu Tuhan sebut kita sia-sia. Orang saleh bukanlah orang yang terlihat rajin berdoa dan tampak suci di mata masyarakat. Orang yang saleh bukanlah terlihat holy, kurus di luar, tapi penuh borok di dalam. Orang saleh bukanlah orang yang tampak alim ketika berhadapan dengan orang lain, tetapi ketika tidak ada yang memperhatikan mereka melakukan banyak hal yang berseberangan dengan firman Tuhan. Bagi orang-orang yang saleh, orang yang saleh sesungguhnya adalah orang yang melanjutkan langkahnya dengan melakukan segala sesuatu dalam ketaatan penuh sesuai dengan firman Tuhan. Lalu bagi orang-orang yang saleh, Tuhan menjanjikan begitu banyak kebahagiaan seperti yang tertulis dalam Mazmur 16 ayat 1 sampai 11. Ya, kalian bisa baca sendiri. Apa yang Tuhan janjikan seindah ini? Engkau memberitahukan kepadaku jalan kehidupan, di hadapanmu ada sukacita berlimpah-limpah, di tangan kananmu ada nikmat senantiasa. Itu yang di ayat itu di ayat Mazmur itu di Mazmur 16 ayat yang ke-11. Yang lainnya baca sendiri. Dan itu semua akan hadir kepada orang-orang yang peduli untuk membangun kehidupannya di atas dasar pondasi rohani yang kuat. Bayangkan kondisi beberapa rumah yang tadi kita ilustrasikan di awal-awal, masih ingat kan? Ayo, ngeri gak sih? Kayak hidup kita pun akan seperti itu jika kita tidak dibangun dengan pondasi yang benar-benar kokoh. Oleh karena itu, hendaklah kita tidak berhenti hanya kepada percaya dan membaca saja, namun melakukan itu pula dengan menjadi para pelaku firman yang mampu menjadi garam dan terang dimanapun kita berada, apalagi di Galas. Ingat adik-adik, gulingkan ya, perhatikan baik-baik di kehidupan kita. Apakah sudah dibangun dengan fondasi kuat atau belum? Jika belum, benahilah segera sebelum kita terlanjur amblas dulu lantak berkeping-keping. Lalu kata-kata emas hari ini, lebih daripada keindahan di luar, bangunlah kehidupan di atas fondasi yang kokoh. Kita dapat amin. Amin, haleluya. Terpujilah orang yang mendengarkan dan melaksanakan firman Tuhan dalam kehidupannya sehari-hari ya teman-teman. Untuk menutup firman ini, marilah kita satu di dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, sebentar kami akan memulai hari-hari kami, atau kami yang mendengarkan ini pada siang atau malam hari. Tuhan tetap berkati kami ya Tuhan, karena kami sudah memberikan sedikit waktu-Mu untuk mendengarkan firman-Mu, meskipun ini tidak banyak, tidak sebentar, tidak lama. Tuhan tetap berkati kami ya Tuhan. Berkati juga teman-teman kami, semoga teman-teman kami dan kami sendiri, diri kami masing-masing bisa mengaplikasikan firman-Mu dalam kehidupan kami sehari-hari ya Tuhan. Tuhan berkati agar kami bisa membuat atau mengulang dari awal jika pondasi kami tidak kokoh ya Tuhan. Tuhan berkati juga, sebentar lagi kami mau PAS ya Tuhan. Tuhan berkati agar kami rajin dan mempunyai pondasi belajar yang kuat, tapi tetap dengan tidak meninggalkan-Mu ya Tuhan. Sekian doa dari kami ya Tuhan. Jika tidak berkenan dengan kehendak-Mu, maka lakukanlah sesuai dengan kehendak-Mu saja ya Tuhan. Kami percaya kepada-Mu. Amin.